Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat Google Form. Nah, untuk membuat Google Form, Bapak Ibu masuk ke Google Drive yang sebelumnya sudah menyimpan template jurnal mengajarnya. Kemudian klik tambahkan baru dan buat Google Formulir. Nah, di bagian atas, bagian judul, Bapak Ibu bisa ketikkan itu jurnal mengajar. Kemudian isi di sini supaya tidak tertukar nanti ketika penggabungan link jurnal mengajar dengan rekan guru yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan nama Bapak Ibu. Seperti halnya saya contohkan Yudi seperti di bagian format jurnal yang tadi. Nah, kemudian blok dan tebalkan. Ini menghindari supaya tidak tertukar dengan link rekan guru yang lain. Kemudian untuk selanjutnya di bagian pernyataan pertama itu Bapak Ibu bisa ketikkan itu kelas. Nah, untuk kelas ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan berapa jumlah kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Di sini pilih di bagian menggunakan dropout, kemudian tambahkan kelasnya, misalkan 7A. Dan seterusnya. Jangan lupa untuk mencentang di bagian wajib diisi. Kemudian Bapak Ibu klik salin atau duplikat. Selanjutnya teks selanjutnya itu nanti Bapak Ibu masukkan semester. Kemudian untuk pilihannya masih sama menggunakan dropout, tapi isinya itu menggunakan ganjil kemudian genap. Kemudian disalin lagi, setelah semester Bapak Ibu masukkan hari. Kemudian isi di sini Senin. Habis itu Selasa. Sini Rabu sampai Sabtu. Kemudian disalin lagi, setelah hari Bapak Ibu tambahkan lagi itu bagian tanggal. Dan di bagian ini dipilih menggunakan tanggal. Nah, setelah tanggal masuk ke bagian selanjutnya itu bagian materi. Materi di sini kita ganti karena materinya nggak terlalu panjang, kita bisa menggunakan teks jawaban singkat. Setelah materi masuk ke bagian jam kemudian mulai. Nah, untuk jam ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan berapa jumlah jam yang ada di sekolah Bapak Ibu di sini karena sekolah saya itu adanya itu 7, jadi saya contohkan di sini kita isi sampai angka 7. Kemudian disalin lagi dan ini kita gunakan jam kemulai dan jam akhir. Ini jam akhirnya. Sama sampai 7 juga. Kemudian kita copy lagi dan masuk ke bagian jam sesuai dengan format di jurnalnya. Nah, kita tulis jam kita mulai. Di bagian ini kita ganti menjadi waktu. Kemudian disalin lagi, setelah mulai ada akhir.
Nah, setelah itu kita copy lagi setelah jam Wita mulai dan akhir selesai, masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Mungkin ini agak panjang, nanti kita bisa pilih yang paragraf. Kemudian masuk ke jumlah siswa hadir. Di sini juga kita tambahkan jumlah siswa hadir. Kemudian dikasih contoh example cara pengisiannya. Nah, di sini bisa menggunakan jawaban singkat. Kemudian setelah itu kita salin, di sini masukkan yang izin, jumlah siswa izin. Contohnya itu menggunakan 2 orang. Nah, setelah itu Bapak Ibu salin lagi, sediakan 3, ini izin, kemudian ini sakit. Ganti menggunakan sakit. Kemudian ini bisa menggunakan alpha. Nah, setelah izin siswa sakit sudah selesai, baru kita copy di izin supaya berada di bawahnya itu menggunakan nama siswa. Nama siswa izin. Kemudian di sini mungkin nanti bisa banyak siswanya, bisa menggunakan paragraf. Nah, selanjutnya di bagian jumlah siswa sakit juga lakukan hal yang sama. Di sini kita salin atau duplikat, kemudian masukkan nama siswa sakit. Kemudian ini bisa berubah menggunakan paragraf, dan ini disalin juga yang alpha. Ganti namanya menjadi nama siswa alpha. Jangan lupa diganti menggunakan paragraf. Nah, setelah itu selesai semua, kita masukkan sekali itu bagian di catatan. Tambahkan catatan saat mengajar. Kemudian ini tetapin pakai paragraf, kemudian disalin lagi, kita masukkan di sini foto kegiatan 1. Di sini bisa nanti masukkan Bapak Ibu upload file. Kemudian jika muncul izinkan ini, kita lanjutkan. Nah, di bagian ini akan tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu izinkan, ini diklik, diaktifkan, kemudian pilih gambar dan foto. Setelah ini selesai, pengaturannya disalin, kemudian diganti perintah menjadi 2. Nah, lalu kita masuk ke bagian jurnal mengajar. Nah, di sini karena tadi sudah ada kita tambahkan perintah untuk memasukkan foto, jangan lupa di bagian jurnal mengajar di bagian ini, formulir tanpa judul, kita klik, kemudian kita ganti aksesnya menggunakan publik. Siapa saja memiliki link bisa diakses. Nah, seperti ini. Ini untuk kegiatan 2, dan ini di bagian kegiatan 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat formulirnya. Untuk pengaturannya nanti Bapak Ibu, karena ini mungkin nanti saya sarankan menggunakan ID belajar, dan jangan lupa klik publikasi dulu. Nah, ini nanti saya sarankan itu pakai ID belajar ya, biar aman, biar yang mungkin ada yang ingin masuk ke link Bapak Ibu itu menggunakan mail biasa itu biar nggak bisa keakses. Karena ini saya menggunakan email biasa, jadi tampilannya akan seperti ini. Nanti jika menggunakan email ID belajar Bapak Ibu menggunakan, bisa langsung dipublikasikan. Nah, jadi formulirnya akan seperti ini.